Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang graf. Jadi, teori graf itu digunakan untuk mempresentasikan objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf ini adalah dengan menyatakan objeknya itu sebagai nokta, kemudian atau bulatan, atau titik, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis atau edge. Kemudian secara matematis untuk definisi graf itu adalah seperti ini. Graf Q didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E ditulis dengan notasi G sama dengan V, E yang dalam hal ini V ini merupakan himpunan berhingga dan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertex atau node, yaitu dari V1, V2, V3 dan seterusnya sampai ke Vn. Kemudian E ini adalah himpunan sisi atau edge atau arch yang hubungan sepasang simpulnya ini merupakan simpulnya itu anggotanya adalah E1, E2, E3 dan seterusnya sampai ke En. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf, bilangan asli, atau keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul VI dengan simpul VJ ini dinyatakan dengan pasangan VI, VJ atau E1, E2 dan seterusnya sampai ke En atau E sama dengan VI, VJ, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke contoh. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama graf sederhana, yang kedua itu graf ganda, dan yang ketiga graf semu. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis graf. Graf dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis tergantung pada sudut pandang pengelompokannya. Pengelompokan graf dapat dipandang berdasarkan ada tidaknya sisi ganda atau sisi kalang, berdasarkan jumlah simpul atau berdasarkan orientasi arah pada sisi. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf dapat digolongkan menjadi graf sederhana dan graf tidak sederhana. Untuk graf sederhana di sini merupakan graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Sedangkan graf yang tidak sederhana atau tak sederhana atau unsimple graph itu adalah yang mengandung sisi ganda atau gelang. Contohnya seperti apa sih graf sederhana dan graf tak sederhana? Kalian bisa lihat di sini. Graf sederhana itu yang A ya, dia tidak mengandung loop dan tidak mengandung sisi ganda. Kemudian graf yang tidak sederhana ini ada yang graf ganda G2 atau G3. Di sini disebut graf tidak sederhana ya. Kenapa G2 masuk ke tidak sederhana? Karena di sini ada graf gandanya dari E6 sama E7, E3 sama E4 itu kan ganda ya. Kemudian G3 itu juga merupakan tak sederhana. Karena apa? Di sini ada loopnya. Ada dari 3 ke 3 lagi. Seperti itu. Kalau tadi berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, sekarang kalau berdasarkan ini masih penjelasannya ya. Graf tidak sederhana sama seperti yang saya bilang tadi, dia ada graf ganda dan graf semu. Graf ganda, graf yang mengandung sisi ganda, sedangkan graf semu, graf yang mengandung loop. Berdasarkan jumlah simpul pada graf,
Graf itu digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah berhingga, yang kedua adalah tak hingga. Contoh dari graf berhingga ini yaitu graf yang jumlah n simpulnya berhingga bisa dihitung. Dari 3 contoh di awal tadi itu merupakan graf berhingga ya. Tapi graf yang tidak berhingga itu apa? Graf yang jumlah n simpulnya tak berhingga atau tak terbatas. Contohnya apa sih? Contohnya ya lingkaran. Lingkaran itu kan titiknya tak hingga ya. Seperti itu. Kemudian kita bahas lagi tentang orientasi arah pada sisi. Berdasarkan orientasi arah pada sisi itu dibedakan menjadi dua, graf tak berarah dan graf berarah. Graf tak berarah itu yaitu graf yang tiap sisinya tidak mempunyai arah. VI, VK itu sama dengan VK, VI. Akan tetapi graf berarah itu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Jadi VI, VK itu tidak sama dengan VK, VI. Sisi berarah disebut busur atau arch. VI dinamakan simpul arah, V dinamakan simpul terminal. Contohnya apa sih? Aliran proses, kemudian peta lalu lintas, kemudian dan lain-lain sebagainya. Itu adalah yang graf berarah ya. Kalau graf tak berarah, contoh di awal tadi tiga-tiganya tak berarah. Tapi ketika berarah kita langsung ke kasusnya ya, yaitu aliran proses, peta lalu lintas dan lain-lain. Untuk contoh terapan graf di sini ada macam-macam. Yang pertama itu rangkaian listrik, kemudian menyatakan arus yang masuk dan keluar setiap simpul. Kemudian yang kedua itu adalah isomer senyawa kimia karbon. Untuk menghitung isomer CH4, atom C dan H itu dinyatakan simpul dan ikatan antara C dan H itu sebagai isi. Ini maksudnya seperti ini apa sih untuk graf yang aplikasinya ke isomer senyawa? Jadi kan CH4 seperti ini ya. Berarti di sini ada C, kemudian hanya 4 tuh. Seperti ini. Kemudian atom C dan atom H dinyatakan simpul. Berarti ini bisa kita tuliskan seperti ini. Seperti ini ya. Itu. Kemudian contoh kasus selanjutnya itu pada transaksi kongruen pada baris data terpusat. Dalam bidang informatika, dalam basis data terpusat melayani beberapa transaksi yang dilakukan secara kongruen. Transaksi berupa pembacaan atau penulisan terhadap data yang sama. Persoalan kritis terjadi deadlock, yaitu keadaan yang timbul akibat transaksi saling menunggu yang disebut dengan hang. Ini untuk masalah tadi itu bisa diselesaikan menggunakan graf ya. Yang seperti apa sih? Contohnya seperti apa sih untuk transaksi kongruen pada baris data terpusat ini? Seperti ini misalkan ya.
ini adalah T1, kemudian ini adalah derajat lurus ya, ini T2, ini tadi T0 untuk awal. Saya back dulu. Biar lebih jelas ya. Baik, di sini misalkan ada 4 node. Ini T0, T1, T2, dan T3. Kemudian T0 itu alirannya ke T1 dan T2. Kemudian ini juga ke sini. Ini dianggap node ya. Kemudian T2 ini juga alirannya dia ke T1. Ini anak panahnya menuju ke T1. Kemudian T1 dia menuju ke T3. Kemudian T3 menuju T2. Nah, ini itu transaksi T0 dia menunggu transaksi T1 dan T2. Kemudian transaksi T2 menunggu transaksi T1. Kemudian transaksi T1 itu menunggu transaksi T3. Dan T3 ini menunggu transaksi T2. Jadi ini graf yang transaksi kongruan pada baris data terpusat ya. Nah, graf berarah yang menyatakan transaksi menunggu transaksi lainnya ini pada gambar ini ya, simpul menyatakan suatu transaksi, kemudian busurnya ini menyatakan transaksi TI menunggu transaksi TJ. Jadi T0 di sini merupakan transaksi T0, transaksi T1, transaksi T2, transaksi T3. Kemudian untuk H-nya misalkan ini T0 ke T1, ini artinya apa sih? Ini adalah transaksi T0 itu menunggu transaksi T1. Terus kemudian yang H yang sini, transaksi T0 itu menunggu transaksi T2 dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, untuk mengatasi deadlock ini, sistem harus memutuskan siklus dengan cara membatalkan satu atau lebih transaksi dalam siklus. Metode penanganan deadlock ini tidak dibahas dalam video kali ini ya, karena ini termasuk dalam sistem basis data. Ini hanya gambaran umum saja ya. Nanti kalian akan mendapatkan pembelajaran ini di sistem basis data. Baik, untuk penerapan lanjutnya itu adalah dalam pengujian program. Penerapan graf berarah di mana simpul menyatakan pernyataan dan kondisi yang dievaluasi, dan busur ini menyatakan aliran kendali program ke pernyataan atau kondisi. Misalkan ada program pengujian seperti ini, read X, kemudian while X nya itu 99992, kemudian begin if X kurang dari 0, then write len masukkan 30 negatif, else X sama dengan X plus 10, kemudian read X, kemudian and, kemudian write len X. Nah, untuk grafiknya seperti apa sih untuk yang pemrograman seperti ini? Contohnya ini kan ada berapa, untuk pernyataan tadi dinyatakan sebagai simpul ya. Jadi di sini ada berapa simpul?
ada 7. Yang pertama simbolnya apa? Yang pertama ini 1, read X, ini simbol pertama. Yang kedua, ini adalah X, 9999. Kemudian simbol yang ketiga, X kurang dari 0. Yang keempat, right len, masukkan tidak boleh negatif. Kemudian selanjutnya yang kelima, ini adalah X plus 10. Yang keenam, ini adalah read X. Yang ketujuh, ini adalah right len. Kemudian gambar grafnya seperti apa? Saya akan tunjukkan. Untuk gambar grafnya berarti tadi kan ada 7 ya. Ini seperti ini misalkan. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk gambarnya berarti ini dari 1 ke 2. Karena apa? Tadi kan read X. Ini S1 kan read X ya. Kemudian while X sama dengan 9999, berarti dia akan ke 2. Kemudian ini 2, itu kan if X kurang dari 0, itu maka kita right len masukkan tidak boleh negatif. Berarti kan ini ke sini dulu. Kemudian ada 2 option ya ini, jika X kurang dari 0 dan selain itu. X kurang 0 dari, berarti yang ketiga ini X kurang dari 0. Kemudian kalau kurang dari 0, dia adalah right len masukkan tidak boleh negatif, dia keempat. Nah, seperti ini. Kemudian kalau salah, dia X sama dengan X plus 10 ke 5 kalau salah. Kemudian dia akan read X. Read X ini kan ke 6 ya. Berarti seperti ini. Kemudian read X berarti dia kembali lagi ke 2 ya. Seperti ini. Kemudian dia akan berhenti, berarti tadi dari 2 ketika X sama dengan 0 bisa jadi dia langsung ke right len. Nah, seperti ini ya. Ini yang 7. Seperti itu. Ini untuk gambar dari program yang didefinisikan pada contoh tadi. Kemudian graf itu juga bisa diterapkan dalam teori otomata yang akan kalian pelajari di teori komputasi ya.
kemudian bisa dalam turnamen round robin. Baik, kita akan bahas selanjutnya tentang terminologi graf. Untuk terminologi graf ini kita akan membahas mengenai graf, istilah-istilah dalam graf ya. Yang pertama ini tentang adjacent, yaitu ketetanggaan. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya berhubungan langsung ya. Kemudian contohnya apa sih di sini? Misalkan ada vertex 1 dan 2. Nah, ini dikatakan bertetanggaan apabila dia langsung berhubungan. Seperti ini. Kemudian bersisian. Untuk sembarang sisi atau edge dikatakan E bersisian dengan simbol V dan E bersisian dengan simbol K. Jadi misalkan contoh ini tadi, saya bikin contoh lain aja sini. Maksudnya di sini ini adalah VJ, kemudian ini VK, kemudian ini adalah E. Nah, E ini bersisian dengan simbol VJ dan E bersisian dengan bersisian dengan simbol VK, seperti itu. Lanjut, simpul yang terpencil atau isolated graph. Ini simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengan lainnya. Nah, tidak ada satupun yang bertetangga dengan simpul-simpul lainnya ini ya. Contohnya seperti apa sih ini? Contohnya misalkan kalau graf terpencil, dia kan tidak mempunyai sisi yang bersisian ya. Tidak mempunyai sisi bersisian. Ini ya contohnya, misalkan ada graf seperti ini. 1, 2, 3. Kemudian ini 4. Nah, ada satu vertex di sini 5. Nah, 5 ini merupakan simpul yang terpencil karena dia tidak bersisian dengan simpul manapun ya. Itu. Kemudian kita akan bahas lagi tentang graf kosong. Graf kosong ini bahwa V tidak boleh kosong ya, tetapi E-nya boleh kosong. Jadi graf yang dimungkinkan tidak mempunyai sisi satupun, tetapi simpulnya harus ada minimal 1. Contoh graf kosong seperti apa sih? Contohnya ini. Misalkan V1, V2, V3. Nah, ini adalah graf kosong ya. Dia ada vertex-nya, tapi edge-nya tidak ada. Kemudian derajat atau degree. Derajat suatu simpul itu adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Jadi banyaknya simpul yang bersisian dengan simpul tersebut. Contohnya apa sih yang derajat degree ini? Misalkan saya punya graf seperti ini ya. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk simbol dari degree-nya ini adalah berarti D1 itu ada berapa? Ada 3 ya. Ini ya, 1 ada sisi yang bersisiannya, 2, 3, berarti 3. Kemudian D2 itu ada 2. Ini ya, 1, 2. Kemudian D3 di sini ada 3 juga. Dan D4 ada 2. Begitu. Kemudian kita bahas lagi tentang lintasan atau path.
Lintasan dari simpul-simpul dalam G ini adalah rangkaian sisi-sisi yang menghubungkan dari simpul awal hingga simpul akhir ya. Kemudian macam-macam lintasan, di sini ada lintasan sederhana atau simple path jika semua simpulnya berbeda dan hanya dilewati satu kali. Kemudian di sini ada lintasan tertutup atau closed path, adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Kemudian lintasan terbuka ini adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang tidak sama. Contohnya seperti apa sih ini pad itu atau lintasan? Jadi di sini untuk yang terbuka itu misalkan seperti ini ya. Oh, di sini tidak ada ya. Misalkan ada graf seperti ini. Satu, dua, tiga. Nah, lintasan satu, kedua, dua, ketiga ini merupakan lintasan sederhana. Lintasan, oh ini ada masalah. Saya tulis di sini ya. Lintasan sederhana. Kemudian untuk yang lintasan tertutup itu kan dia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Berarti satu, kedua, ketiga, keempat. Seperti itu. Ini lintasan maaf, ini bukan keempat ya, tapi ke satu. Tidak ada H4. Satu ya, lintasan tertutup. Dia berawal di satu dan berakhir di satu. Kemudian yang terbuka apa? Itu adalah lintasan satu, ke dua, ke tiga. Ini juga merupakan lintasan sederhana sekaligus lintasan terbuka. Terbuka. Seperti itu ya, ini untuk lintasan. Kemudian selanjutnya siklus atau cycle atau sirkuit adalah lintasan dengan simpul pertama sama dengan simpul yang terakhir. Panjang sirkuit ini jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Kemudian sirkuit sederhana atau simple path ini adalah sirkuit dengan semua sisinya yang dilalui hanya satu kali. Untuk siklus atau cycle atau sirkuit ini contohnya tadi ya sama, yaitu 1, 2, 3, 1, kembali ke 1 lagi. Itu contoh dari sirkuit sederhana. Yang tadi, contoh yang tadi itu ya, jadi seperti ini. 1, 2, 3. Ini contoh dari sirkuit atau cycle yang sederhana itu. Kemudian kita bahas terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Contohnya seperti apa sih? Ini untuk terhubung ya. Contohnya ada seperti ini. Terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2 ya.
Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini V1 ke 2 itu terhubung, 2 ke 4 terhubung, 2 ke 3 juga terhubung. Karena ada lintasan dari V1 ke V2. 1 sama ke 3 ini 1 dan 3 ini terhubung ya. Karena ada lintasan. Dari mana? 1 ke 4, 1 ke 4, ke 2, ke 3. Atau 1 ke 2 ke 3. Nah, ini 1 terhubung dengan 3. Kalau yang tidak terhubung bagaimana? Contohnya seperti ini. Ini ada graf lagi, yaitu mempunyai 2 vertex 5 sama 6. Nah, 1 dan 5 ini tidak terhubung. Karena apa? Karena tidak ada lintasan yang menuju antara 1 ke 6. Ya kan, ini 2 graf yang berjalan berdiri sendiri-sendiri ya. Itu untuk yang terhubung atau connected. Selanjutnya, diagram pohon tree, graf yang terhubung yang tidak mempunyai sirkuit ya. Dia tidak mempunyai sirkuit. Contohnya apa sih? Contohnya misalkan seperti ini. Seperti itu. Ini adalah contoh dari graf pohon. Itu. Kemudian, oh maaf, saya malah coret. Kemudian tadi kita graf, kemudian kita bisa bahas juga upgraph atau subgraph dan komponen graf. Untuk upgraph di sini adalah suatu graf yang merupakan bagian dari graf yang lain. Kemudian komplement upgraph itu adalah kebalikan dari graf yang lain. Contohnya apa sih ini upgraph itu? Upgraph itu bagian dari graf yang lain ya. Contohnya apa sih? Contohnya misalkan saya gambar di sini saja untuk lebih mudah. Misalkan nih saya punya graf seperti ini. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya. Ini graf G1. Kemudian G2 saya itu punya seperti ini. Satu, 2, 3. Ini G2. Nah, G2 ini itu merupakan upgraph dari G1 ya. Karena apa? Di sini kan merupakan bagian dari ini, merupakan bagian dari sini kan ya. Seperti itu. Ini contoh yang upgraph. Kemudian kalau yang komplement bagaimana? Tadi kan kita bahas yang komplement graph ya. Komplement upgraph berarti komplement upgraph itu kebalikan dari graf yang lain. Berarti yang tidak upgraph tadi masuk ke dalam komplement upgraph. Seperti itu ya. Kemudian kita bahas lagi tentang upgraph rentang atau
spanning subgraph. Ini yang seperti apa sih? Spanning subgraph itu adalah suatu graf bagian yang memuat simpul graf asal. Jadi dia memuat simpul graf asal semuanya ya. Kemudian kita lanjut cut set dari graf terhubung G. Ini adalah himpunan sisi. Bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut set ini selalu menghasilkan dua buah komponen ya nantinya. Selanjutnya graf berbobot atau weight graph. Ini graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Bobot pada setiap sisi dapat menyatakan jarak antara dua buah kota atau biaya perjalanan atau waktu tempuh pesan dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi lainnya atau ongkos produksi dan lain-lain ya. Itu namanya graf berbobot. Mungkin dalam video kali ini cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan saya buatkan video lain lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.